Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa pada channel UiWatch yang seru ini, di mana kali ini UiWatch Plus ya ngobrol dengan seorang senior polisi ya yang juga sangat akrab dengan UiWatch, di mana beliau ini sangat akrab dengan kita. Dan kali ini saya Heru Purwanto bersama Bang Napoleon Bonaparte akan ngobrol terkait dengan situasi yang saat ini sedang viral, yaitu tentang maraknya ormas preman. Nah, Bang Napo, Ya. Jadi gini Bang, Ya. Di Subang beberapa waktu lalu ada calon investor pabrik mobil, Ya. Saya nggak sebut mereknya ya, tapi itu besar sekali, di atas 100 triliun investasinya. Ya. Mereka sudah siap semuanya, lalu mobil-mobil sudah masuk untuk ngirim-ngirim peralatan. Namun di tengah jalan sebelum sampai di lokasi, mereka di stop oleh kelompok orang yang menamakan ormas preman tertentu. Artinya apa? Mereka minta semacam pajak supaya mereka bisa lewat gitu. Awalnya mereka layanin terus, tapi lama-lama karena berkali-kali, akhirnya setelah mereka hitung ternyata sampai ratusan juta Bang. Karena setiap mobil satu truk itu dimintain 1-5 juta. Jadi akhirnya mereka membatalkan investasi tersebut, sehingga membuat resah masyarakat setempat yang tadinya berharap bisa bekerja. Nah, pandangan Abang nih Bang, sebagai senior polisi yang sudah melihat situasi sekarang ini tentang adanya maraknya preman ini gimana Bang? Silakan. Terima kasih Pak Heru. Kita semua harus sepakat bahwa tidak bisa mentolerir yang disebut dengan premanisme. Apalagi langsung merugikan masyarakat. Menyikapi cerita tadi, Pak Heru, ini tantangan terbesar bagi Polri. Terutama Polri yang bertugas di Subang tadi ya. Kami dulu pernah jadi Kapolres di Sumatera sana. Nampaknya tidak ada begitu. Kenapa? Kita melakukan berbagai langkah preventif, preemptif maupun penindakan dengan tegas, sehingga tidak terjadi lagi dan lagi. Ada dulu teori namanya teori pencet balon. Woi, asik tahu tuh Bang. Balon itu kan kalau dipencet, dia kempes di dalam tangan, kemudian mengembang ke tempat lain. Ya. Itu tantangan bagi Kapolres tempat. Mampu nggak tangannya mencengkeram Semua supaya penyakit masyarakat itu hilang, berkurang, atau minimal ke tempat lain, bukan di dalam wilayah hukumnya. Dalam hal ini bukan saya arahkan memindahkan preman ke tempat lain, tetapi bisa kita bayangkan kalau setiap Kapolres berdekatan dengan satu pulau, satu Indonesia ini kompak, semuanya tegas, tidak ada lagi preman di muka bumi di Indonesia. Apa itu preman? Berasal dari kata free man, manusia bebas. Ini tantangan bagi Polri. Kita sebagai aparat penegak hukum resmi menjamin keamanan ketertiban masyarakat, itu adalah tupoksi amanah undang-undang. Jangan cuma pengen tupoksi dan kewenangan, tetapi lupa dengan tanggung jawabnya. Pertanyaannya bagaimana patrolinya, bagaimana pengawalannya, penjagaan masyarakat 24 jam dalam satu hari. Ya, tidak ada istirahat, kan ada shift, flow, tugas. Apa tindakannya untuk Kapolres mana? Subang. Mungkin Polda Jabar juga. Ini tantangan buat mereka. Seberapa keras? Kalau berani melakukan tindakan, itu akan memberi pelajaran kepada calon-calon preman lainnya yang mau berbuat seperti itu. Ya. Kita lihat dampaknya, Pak. Betul. Investasi di Indonesia yang nanti insya Allah mendatangkan kemaslahatan terganggu. Padahal salah satu tugas Polri adalah
mendukung jalannya roda pemerintahan agar usaha-usaha itu bisa memberikan kemaslahatan manfaat kepada masyarakat. Ya. Terganggu. Nah ini jangan sampai kewenangan banyak, besar, tapi tidak maksimal. Tanggung jawab Terus ada. dalam tanda petik seperti diambil alih oleh preman. Ya. Nggak betul itu. Karena undang-undang sudah memberikan amanah mandat kepada Polri dengan unsur-unsur lainnya menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Itu adalah tugas pokok Polri yang pertama, yang utama. Kalau yang utama saja gagal, bagaimana tugas yang lain? Penegakan hukum, pelayanan pelindungan masyarakat, perlindungan masyarakat. Perusahaan-perusahaan itu bagian dari masyarakat yang perlu menjadi target pengamanan. Ada yang namanya objek vital dan sebagainya. Itu tugas kita. Iya, Gitu, Pak. luar biasa nih. Bang Irjen Pol Bonaparte Napoleon Bonaparte yang sudah memberikan bimbingan dan respons terkait dengan suasana. Nah, sekarang gini Bang, satu hal yang memang perlu kita sikapi. Masalahnya adalah bahwa sekarang ini preman-preman itu, mohon maaf, itu mereka bergabung dalam satu ormas yang resmi. Sehingga mereka merasa punya legalitas. Ya. Artinya apa? Artinya legalitas ormas ini menjadi seolah-olah apa ya, bendera buat mereka. Usaha ini boleh. Jadi kalau nggak mau kamu melawan, jadi gitu. Padahal kan gimana Bang? Apakah mereka boleh seperti itu Bang? Ya, terima kasih Pak Heru. Ormas yang resmi dibentuk tentunya mempunyai platformnya, sebagaimana dia pengajuan kepada Kemenkumham awalnya. Nah, saya yakin dan percaya proposal ormas platformnya itu adalah salah satunya pasti yang bagus-bagus saja. Mendukung pemerintahan, mendukung keamanan, mendukung ketertiban, pelayanan publik, bencana alam dan sebagainya. Saya yakin sekali tidak ada satu platformnya yang ormas manapun yang menyampaikan akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Pak Heru sebutkan tadi. Jadi saya lihat ada melencengnya proposal visi misi ormas dengan prakteknya. Nah, berarti kalau begitu ini peran dari teman-teman Polri untuk juga mengambil tindakan Pak ya. Apabila memang ternyata langkah mereka itu tidak sesuai, berarti kan melanggar aturan tuh. Saya pikir tugas dari kementerian lembaga lain yang harusnya memantau terhadap organisasi-organisasi massa yang diberikan izin, kalau terjadi melenceng daripada platform dan visinya, Ditindak. cabut saja izinnya, Betul, ya, betul, ya. supaya tidak berkembang, bergulir menjadi bola saldo yang keliru. Ya, jadi memang betul sekali ya. Sekarang ini kita banyak melihat sekarang terjadi pembiaran, Ya, ya. Dan ini menjadi hal yang menarik perlu disikapi. Kita sebagai masyarakat juga harus melihat bahwa kalau ada hal-hal yang memang tidak sesuai, kita punya kewajiban juga untuk melaporkan kepada aparat yang terkait. Masalahnya emang mungkin orang takut Bang ya. Gimana Bang? takut itu adalah musuh utama dalam menuju kesuksesan. Masya Allah. Mau cari rezeki, ada hujan, takut basah. Padahal ada payung. Nah, jadi kalau kita mau maju, harusnya kita kompak semua. Baik pemerintah, aparat, masyarakat, bersama-sama bahu-membahu, melawan ketakutan itu, kita hadapi. Karena diam, karena berpangku tangan, maka mereka subur. Kejahatan selamanya akan selalu merajalela, bukan karena mereka hebat. Nah, tapi karena kita, Diam. masyarakat, aparat, berpangku tangan. Jangan takut. Kami ini, senior-senior ini, belum tua-tua amat. Siap kok membantu. Masya Allah. Tinggal panggil, siap kok. Masya Allah. Oh gitu. Gitu Pak Heru. Wah, luar biasa ya. Bang Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini memang terkenal dengan lugas ya, dan dari dulu emang
memang kita akrab ya, karena beliau tahu bahwa Iwatch ini adalah alumni UI yang memonitor situs negara, dan kita memberikan masukan, bukan menjelek-jelekan. Ya, kita memberikan masukan agar, ayo ada yang belum sesuai, mari kita sesuaikan, dan kami berikan usulan. Kami menjunjung tinggi slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Demikian, Bang, ada closing statement untuk gue? Kembali kepada adik-adikku yang masih bertugas di Polri, yakinilah amanah undang-undang diberikan kepada kita untuk kita jaga baik-baik. Banyak mata memandang sampai sejauh mana konsistensi kita dalam mengemban amanat tersebut. Saya paham, Dinda, bahwa banyak kendala di luar, mungkin ada yang tidak setuju dan melumpuhkan adik-adikku di lapangan. Tetapi amanah tadi mewajibkan kita untuk berbuat. Kalau tidak, ya begini, jangan sampai sudah viral, udah rame, terus Anda dicopot gara-gara begitu. Lakukan yang terbaik. Resiko itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita sebagai anggota Polri. Kalau ada yang penakut, yang takut resiko, nggak usah jadi polisi. Maju terus. Bismillah, saya bersama Anda semua. Masya Allah. Terima kasih, Bang. Dan terima kasih juga pemirsa semuanya. Kita lihat closing statement yang bagus sekali dari Bang Napoleon Bonaparte. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.